Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai calon penghuni surga, ini adalah kisah iblis yang berdialog dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iblis yang terkutuk ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuknya, untuk berkata sejujurnya kepada Rasulullah SAW. Dan apabila dia tidak menyampaikan, iblis akan Allah jadikan debu yang bakal dihempas oleh angin kencang, dan musuh-musuhnya akan merasa senang. Namun sebelum lanjut dengan kisahnya, mari kita dengan klik tombol like, subscribe, dan share untuk berbagi informasi yang bermanfaat ini. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkisah, kami bersama Rasulullah SAW di rumah salah seorang sahabat Ansor, di mana saat itu kami di tengah-tengah jamaah. Lalu ada suara orang memanggil dari luar, "Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk sementara kalian butuh kepadaku?" Rasulullah SAW bertanya kepada para jamaah, "Apakah kalian tahu siapa yang memanggil dari luar itu?" Mereka menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, "Ini adalah iblis, semoga Allah senantiasa melaknatnya." Kemudian Umar radhiyallahu an minta izin kepada Rasulullah SAW sembari berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?" Beliau menjawab, "Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa ia termasuk makhluk yang tertunda kematiannya sampai batas waktu yang telah diketahui atau hari kiamat? Akan tetapi sekarang silakan kalian membukakan pintu untuknya, sebab ia diperintah untuk datang ke sini. Maka pahamilah apa yang ia ucapkan dan dengarkan apa yang bakal ia ceritakan kepada kalian." Ibnu Abbas berkata, kemudian dibukakan pintu, lalu ia masuk di tengah-tengah kami. Ternyata ia berupa orang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata. Ia berjenggot sebanyak 7 helai, rambutnya yang panjangnya seperti rambut kuda, kedua kelopak matanya terbelah ke atas, tidak ke samping. Sedangkan kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya membanjang keluar seperti taring babi, sementara kedua bibirnya seperti bibir kerbau. Ia datang sambil memberi salam, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Assalamualaikum ya jama'atal muslimin," kata iblis. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Assalamualillah ya la'in." "Keselamatan hanya milik Allah, wahai makhluk yang terkutuk. Saya mendengar engkau punya keperluan kepada kami. Apa keperluanmu wahai iblis?" "Wahai Muhammad, saya datang ke sini bukan karena kemauanku sendiri, tapi saya datang ke sini karena terpaksa," tutur iblis. "Apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai makhluk terkutuk?" tanya Rasulullah SAW. Iblis menjawab, "Telah datang kepadaku seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan yang Maha Agung, di mana utusan itu berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahmu untuk datang kepada Muhammad SAW. Sementara engkau adalah makhluk yang rendah dan hina, kau harus memberitahu kepadanya bagaimana engkau menggoda dan merekayasa anak cucu Adam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Lalu engkau harus menjawab segala apa yang ditanyakan Muhammad dengan jujur. Maka demi kebesaran dan keagungan Allah, jika engkau menjawabnya dengan bohong sekalipun hanya sekali, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan debu yang bakal dihempaskan oleh angin kencang, dan musuh-musuhmu akan merasa senang, wahai Muhammad SAW. Maka sekarang saya datang kepadamu sebagaimana yang diperintahkan kepadaku. Maka tanyakan apa saja yang engkau inginkan. Kalau sampai saya tidak menjawabnya dengan jujur, maka musuh-musuhku akan merasa senang atas musibah yang bakal saya terima. Sementara tidak ada beban yang lebih berat bagiku daripada bersenangnya musuh-musuhku atas musibah yang menimpa diriku." Rasulullah SAW memulai melemparkan pertanyaan kepada iblis, "Jika engkau bisa menjawab dengan jujur, maka ceritakan kepadaku
siapa orang yang paling engkau benci? Iblis menjawab dengan jujur, engkau wahai Muhammad adalah orang yang paling aku benci dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu. Lalu siapa lagi yang paling engkau benci? Tanya Rasulullah SAW. Seseorang pemuda yang bertakwa di mana ia mencurahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab iblis. Siapa lagi? Tanya Rasulullah SAW. Orang alim yang wara, menjaga diri dari syubhat, lagi sabar. Jawab iblis. Siapa lagi? Tanya Rasulullah SAW. Orang yang senantiasa melanggengkan kesucian dari 3 kotoran, hadas besar, kecil, dan najis. Tutur iblis. Siapa lagi? Tanya Rasulullah SAW. Orang fakir yang senantiasa bersabar, yang tidak pernah menuturkan kefakirannya kepada siapapun, dan juga tidak pernah mengeluh penderitaan yang dialaminya. Jawab iblis. Lalu, dari mana engkau tahu kalau ia bersabar? Tanya Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, bila ia masih dan pernah mengeluhkan penderitaannya kepada makhluk yang sama dengannya selama 3 hari, maka Allah tidak akan mencatat perbuatannya dalam kelompok orang-orang yang bersabar. Jelas iblis. Lalu siapa lagi? Wahai iblis, tanya Rasulullah SAW. Orang kaya yang bersyukur. Tutur iblis. Lalu apa yang bisa memberitahu kepadamu bahwa ia bersyukur? Tanya Rasulullah SAW. Bila saya melihatnya ia mengambil kekayaannya dari apa yang dihalalkan dan kemudian disalurkan pada tempatnya. Tutur iblis. Bagaimana kondisimu apabila umatku menjalankan salat? Tanya Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, saya langsung merasa gelisah dan gemetar. Jawab iblis. Mengapa? Wahai makhluk yang terkutuk? Tanya Rasulullah SAW. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud, maka Allah akan mengangkat 1 derajat tingkat. Apabila mereka berpuasa, maka saya terikat sampai mereka berbuka kembali. Apabila mereka menunaikan manasik haji, maka saya jadi gila. Apabila membaca Al-Quran, maka saya akan meleleh, mencair seperti timah yang dipanaskan dengan api. Apabila bersedekah, maka seakan-akan orang yang bersedekah tersebut mengambil kapak lalu memotong saya menjadi 2. Jawab iblis. Mengapa demikian wahai Abu Murrah? Julukan iblis. Tanya Rasulullah SAW. Sebab dalam sedekah ada 4 perkara yang perlu diperhatikan. Dengan sedekah itu Allah akan menurunkan keberkahan dalam hartanya, menjadikan ia disenangi di kalangan makhluknya. Dengan sedekah itu pula Allah akan menjadikan satu penghalang antara neraka dan akan menghindarkan segala bencana dan penyakit. Tutur iblis menjelaskan. Lalu bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Tanya Rasulullah SAW. Ia sewaktu jahiliyah saja tidak pernah taat kepadaku, apalagi sewaktu dalam Islam. Tutur iblis. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Tanya Rasulullah SAW. Demi Allah, setiap kali saya bertemu dengannya mesti akan lari darinya. Jawab iblis. Bagaimana dengan Utsman? Tanya Rasulullah SAW. Saya merasa malu terhadap orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Jawab iblis. Lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Tanya Rasulullah SAW. Andaikan saya bisa selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, ia meninggalkanku dan saya pun meninggalkannya. Akan tetapi ia tidak pernah melakukan hal itu sama sekali. Tutur iblis. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umatku bahagia dan mencelakakanmu sampai pada waktu itu yang ditentukan. Tutur Rasulullah SAW. Di mana umatmu bisa bahagia sementara saya senantiasa hidup dan tidak akan mati sampai pada waktu yang telah ditentukan. Lalu bagaimana engkau bisa bahagia terhadap umatmu sementara saya bisa masuk kepada mereka melalui aliran darah dan daging sedangkan mereka tidak bisa melihatku? Demi Tuhan yang telah menciptakanku dan telah menunda kematianku sampai pada hari mereka dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Sungguh saya akan menyesatkan mereka seluruhnya, baik yang bodoh maupun yang alim, yang awan maupun yang bisa membaca Al-Quran, yang nakal maupun yang rajin beribadah, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas, sangat-sangat ikhlas. Tutur iblis. Siapa menurut engkau hamba-hamba Allah yang mukhlas itu? Tanya Rasulullah SAW. Iblis menjawab dengan panjang lebar. Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad bahwa orang yang masih suka dirham dan dinar harta adalah belum bisa murni karena Allah Subhanahu wa taala? Apabila saya melihat seseorang yang sudah tidak menyukai dirham dan dinar serta tidak suka dipuji, maka saya tahu bahwa ia adalah orang yang mukhlis karena Allah, lalu saya tinggalkan.
Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sedangkan hatinya selalu bergantung pada kesenangan-kesenangan duniawi, maka ia akan lebih taat kepadaku daripada orang-orang yang telah saya jelaskan kepadamu. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta kedudukan adalah termasuk dosa yang paling besar? Apakah engkau tidak tahu, saya memiliki 70.000 anak, sedangkan setiap anak dari jumlah tersebut memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang sudah saya tugaskan untuk menggoda ulama, ada yang saya tugaskan untuk menggoda para pemuda, ada yang saya tugaskan menggoda orang-orang yang sudah tua. Anak-anak muda bagi kami tidak ada masalah, sedangkan anak-anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak saya. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang-orang yang tekun beribadah, dan ada juga yang saya tugaskan untuk menggoda orang-orang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi ke kondisi lain, dari satu pintu ke pintu lain, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasannya dalam hatinya, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan tidak ikhlas, sementara mereka tidak merasakan hal itu. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa Barsis seorang rahib pendeta yang berbuat ikhlas karena Allah selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia sanggup menyelamatkan orang-orang yang sakit. Akan tetapi saya tidak berhenti menggodanya, sehingga ia sempat berbuat zina dengan seseorang perempuan, membunuh orang dan mati dalam kondisi kafir. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dengan firman-Nya, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah berkafir, ia berkata, sesungguhnya aku cuci tangan darimu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu dari saya adalah orang yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah temanku. Barang siapa bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa saya pernah bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan atas nama Allah bahwa saya akan memberi nasihat kepada kalian berdua, maka sumpah bohong itu menyenangkan hatiku, sedangkan menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah menyejukkan mataku dan kesenanganku. Barang siapa yang bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat, sekalipun hanya sekali. Andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya akan menjadi haram. Kemudian dari pasangan tersebut menghasilkan keturunan sampai hari kiamat nanti yang semuanya hasil dari anak-anak zina, sehingga seluruhnya masuk neraka hanya gara-gara satu ucapan. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang-orang yang menunda salatnya dari waktu ke waktu. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggu sembari berkata kepadanya, masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda salatnya. Dan kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya dengan salat yang dikerjakan di luar waktunya itu, ia akan dipukul di kepalanya. Kalau saya merasa kalah, maka saya mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkan waktunya. Kalau dengan usaha itu saya masih kalah, maka saya tinggalkan sampai ia menjalankan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata kepadanya, lihatlah ke kanan dan kiri. Akhirnya ia melihat. Maka pada waktu itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Kemudian saya menghadap di depan matanya sembari berkata, engkau telah melakukan apa yang tidak akan menjadi baik selamanya. Wahai Muhammad, engkau tahu bahwa orang yang banyak menoleh dalam salatnya, Allah akan memukul kepalanya dengan salat tersebut. Kalau dalam salat ia sanggup mengalahkan saya, sementara ia salat sendirian, maka saya perintahkan untuk tergesa-gesa. Maka ia mengerjakan salat seperti ayam yang mencocok benih-benih untuk dimakan dan segera meninggalkannya. Kalau ia sanggup mengalahkan saya dan salat berjamaah, maka saya kalungkan rantai di lehernya. Ketika ia sedang ruku, saya tarik kepalanya ke atas sebelum imam bangun dari ruku, dan saya turunkan sebelum imam turun. Wahai Muhammad, engkau tahu bahwa orang yang melakukan salat seperti itu, maka batal salatnya, dan di hari kiamat nanti Allah akan menyalin kepalanya dengan kepala keledai. Kalau dengan cara tersebut saya masih kalah, maka saya perintahkan meremas-remas jari jemarinya sehingga bersuara, sedangkan ia sedang salat, karena ia termasuk orang-orang yang bertasbih kepadaku padahal ia sedang salat.
Kalau dengan cara tersebut masih juga tidak mempan, maka saya tiup hidungnya sehingga ia menguap. Sementara ia sedang sholat, kalau ia tidak menutupi mulutnya dengan tangannya, maka setan masuk ke dalam perutnya sehingga semakin rakus dengan dunia dan berbagai perangkapnya. Ia akan selalu mendengar dan taat kepadaku. Bagaimana umatmu bisa bahagia wahai Muhammad, sementara saya memerintah orang-orang miskin untuk meninggalkan salat, dan saya berkata kepadanya, salat bukanlah kewajiban kalian, salat hanya kewajiban orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Saya pun berkata kepada orang yang sakit, tinggalkanlah salat, karena salat bukanlah kewajibanmu. Salat hanyalah kewajiban orang-orang yang diberi nikmat kesehatan, sebab Allah sudah berfirman, dan tidak ada apa-apa bagi seorang yang sedang sakit. Quran Surat An-Nur ayat 61. Kalau engkau sudah sembuh baru melakukan salat, akhirnya ia mati dalam kondisi keadaan kafir. Apabila ia mati dengan meninggalkan salat ketika sedang sakit, maka ia akan bertemu dengan Allah dengan dimurkai. Wahai Muhammad, jika saya menyimpang dan berdusta kepada kamu, maka hendaknya engkau memohon kepada Allah agar saya dijadikan debu yang lembut. Wahai Muhammad, apakah engkau masih juga merasa gembira terhadap umatmu, sementara saya bisa memurtadkan 1/6 dari umatmu untuk keluar dari Islam? Kemudian Rasulullah SAW meneruskan pertanyaannya, wahai makhluk yang terkutuk, siapa teman dudukmu? Orang-orang yang suka makan riba, jawab iblis. Lalu siapa teman dekatmu? Tanya Rasulullah kembali. Orang yang berzina, jawabnya. Siapa teman tidurmu? Tanya Rasulullah SAW. Orang yang mabuk, jawabnya. Siapa tamumu? Tanya Rasulullah SAW. Pencuri, jawabnya. Siapa utusanmu? Tanya Rasulullah SAW. Tukang sihir, jawabnya. Apa yang menyenangkan pandangan matamu? Tanya Rasulullah SAW. Orang yang bersumpah dengan talak, jawab iblis. Siapa kekasihmu? Tanya Rasulullah SAW. Orang yang meninggalkan salat Jumat, jawabnya. Wahai makhluk yang terkutuk, apa yang mengakibatkan punggungmu patah? Tanya Rasulullah SAW. Suara ringkih kuda untuk berperang membela agama Allah, jawabnya. Apa yang menjadikan tubuhmu meleleh? Tanya Rasulullah SAW. Tobatnya orang yang bertobat, jawabnya. Apa yang membuat hatimu panas? Tanya Rasulullah SAW. Banyak beristighfar kepada Allah, baik di malam hari ataupun siang hari, jawabnya. Apa yang membuatmu merasa malu dan hina? Tanya Rasulullah SAW. Sedekah secara rahasia. Apa yang menjadikan matamu buta? Tanya Rasulullah SAW. Salat di waktu sahur, jawabnya. Apa yang dapat mengendalikan kepalamu? Tanya Rasulullah SAW. Memperbanyak salat berjamaah, tuturnya. Siapa orang yang paling bisa membahagiakanmu? Tanya Rasulullah SAW. Orang yang sengaja meninggalkan salat, tuturnya. Siapa orang yang paling celaka menurut engkau? Tanya Rasulullah SAW. Orang-orang yang kikir, jawabnya. Apa yang menyita pekerjaanmu? Tanya Rasulullah SAW. Majelis orang-orang alim, jawabnya. Bagaimana cara engkau makan? Tanya Rasulullah SAW. Dengan tangan kiriku dan jemari-jemariku, jawabnya. Di mana engkau mencari tempat berteduh untuk anak-anakmu di waktu panas? Tanya Rasulullah SAW. Di bawah kuku manusia, jawab iblis. Berapa kebutuhan yang pernah engkau minta kepada Tuhanmu? Tanya Rasulullah SAW. 10 macam, jawabnya. Apa saja itu wahai makhluk yang terkutuk? Tanya Rasulullah SAW. Iblis pun menjawab, saya memintanya agar saya bisa berserikat dengan anak-anak cucu Adam dalam harta kekayaan dan anak-anak mereka. Akhirnya Tuhan mengizinkanku untuk berserikat dalam kelompok mereka. Itulah maksud firman Allah. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Quran Surat Al-Isra. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka saya ikut memakannya. Saya juga ikut makan makanan yang bercampur riba dan haram, serta segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan kepada Allah dari setan, ketika bersetubuh dengan istrinya, maka setan akan ikut bersetubuh, akhirnya melahirkan anak yang mendengarkan dan taat kepadaku. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan yang tidak dihalalkan, maka saya adalah temannya. Itulah maksud firman Allah. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Quran Surat Al-Isra ayat 64. Saya memohon kepadanya agar saya punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi. Saya memohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku.
Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Al-Quranku. Saya memohon agar saya punya azan, maka trompet adalah panggilan azanku. Saya memohon kepadanya agar saya punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar saya memiliki teman-teman yang menolongku, maka kelompok Al-Qadariyah menjadi teman-teman yang membantuku. Dan saya memohon agar saya mendapatkan teman-teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Ia kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Rasulullah SAW berkata kepadanya, andaikan tidak setiap apa yang engkau ucapkan itu didukung oleh ayat-ayat dari kitab Allah, tentu aku tidak akan membenarkanmu. Lalu iblis berkata lagi, wahai Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya bisa melihat anak cucu Adam, sementara mereka tidak bisa melihatku. Kemudian Allah menjadikan aku bisa mengalir melalui peredaran darah mereka. Diriku bisa berjalan kemanapun sesuai kemauan diriku, dan dengan cara bagaimanapun. Kalau saya mau dalam sesaat pun bisa. Kemudian Allah berfirman kepadaku, engkau bisa melakukan apa saja yang kau minta. Akhirnya saya merasa senang dan bangga sampai hari kiamat. Sesungguhnya orang yang mengikutiku lebih banyak daripada orang yang mengikutimu. Sebagian besar anak cucu Adam akan mengikutiku sampai hari. Saya memiliki anak yang saya beri nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seseorang hamba ketika ia tidur meninggalkan salat Atamah atau salat Isya. Andaikan tidak karenanya, tentu manusia tidak akan tidur lebih dahulu sebelum menjalankan salat. Saya juga punya anak yang saya beri nama Mutakadi. Apabila ada seseorang hamba melakukan ketaatan atau ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anak saya tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 dari 100 pahalanya, sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Saya punya anak lagi yang bernama Khuyal, di mana ia bertugas mengusapi celak mata semua orang yang sedang berada di majelis pengajian dan ketika khotib sedang berkhutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak bisa mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Mereka yang tertidur tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Setiap kali perempuan keluar, mesti ada setan yang duduk di pinggulnya. Ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya, di mana mereka akan menghiasi kepada orang-orang yang melihatnya. Kedua setan itu kemudian berkata kepadanya, keluarkan tanganmu. Akhirnya ia mengeluarkan tangannya. Kemudian kukunya tampak, lalu kelihatan nodanya. Wahai Muhammad, sebenarnya saya tidak bisa menyesatkan sedikit pun. Akan tetapi saya akan hanya mengganggu dan menghiasi. Andaikan saya memilih hak dan untuk kemampuan untuk menyesatkan, tentu saya tidak akan membiarkan segelintir manusia pun di muka bumi ini yang masih sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Tidak akan ada lagi orang yang salat dan berpuasa sebagaimana engkau wahai Muhammad tidak berhak untuk memberikan hidayah sedikit pun kepada siapa saja. Akan tetapi engkau adalah seorang utusan dan penyampaian amanat dari Tuhan. Andaikan engkau memiliki hak dan kemampuan untuk memberi hidayah, tentu engkau tidak akan membiarkan segelintir orang kafir pun di muka bumi ini. Engkau hanyalah sebagai argumentasi hujah Tuhan terhadap makhluknya, sementara saya hanyalah menjadi sebab celakanya orang yang sebelumnya sudah dicap oleh Allah menjadi orang celaka. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya, sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Quran surat Hud ayat 118. Kemudian beliau melanjutkan dengan firman Allah yang lain, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Lantas Rasulullah SAW berkata lagi kepada iblis, wahai Abu Murrah atau iblis, apakah engkau masih mungkin bertobat dan kembali kepada Allah sementara saya akan menjaminmu masuk surga? Iblis menjawab, wahai Rasulullah,
Tuhan telah memutuskan dan kalam pun telah kering dengan apa yang terjadi seperti ini hingga hari kiamat nanti. Maha suci Tuhan Allah yang telah menjadikanmu sebagai tuan para nabi dan khotib para penduduk surga. Dia telah memilih dan mengkhususkan dirimu, sementara Dia telah menjadikan saya sebagai tuan orang-orang celaka dan khotib para penduduk neraka. Saya adalah makhluk yang celaka lagi terusir. Ini adalah akhir dari apa yang saya beritahukan kepadamu, dan saya mengatakan sejujurnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, awal dan akhir, dahir dan batin. Dan semoga salawat dan salam sejahtera tetap diberikan kepada seorang nabi yang ummi dan para keluarga dan sahabat, serta para utusan para nabi. Mari bangun syiar Islam agar berkembang dan dapat menyiarkan agama Islam untuk kaum muslim dan muslimah dengan klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.